Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Turnamen Tata Steel Masters telah berakhir dan sebagai pemenang adalah Jorden van Foreest dari Belanda. Di video kali ini kembali saya akan mengupas salah satu partai menarik di turnamen Tata Steel 2021. Ya, partai dari Jorden van Foreest dari Belanda ketika berhadapan dengan Niels Grandelius dari Swedia. Partai ini sangat krusial karena dengan poin kemenangan ini Van Foreest dapat mengejar pimpinan klasemen waktu itu, yaitu Alireza Firozja. Langsung saja kita saksikan salah satu partai dari sang pemenang turnamen Tata Steel ini. Van Foreest yang berperan sebagai putih memulai permainan dengan E4, dibalas Grandelius C5, pertahanan Sisilia, kuda F3, D6. Van Foreest lalu melanjutkan D4, menawarkan pertukaran pion pusat, sekali D4 dan balik dipukul kuda. Grandelius melanjutkan kuda F6, mengancam pion pusat. Setelah dibela kuda, Grandelius melanjutkan A6, mencegah putih dari memainkan perwira ke B5, dan juga sebagai persiapan mendorong pion ke B5, lalu ke B4 menekan kuda sehingga membuat pion pusat E4 menjadi lemah. Oke, kita lanjutkan. Van Foreest melanjutkan langkahnya dengan menteri D3, dibalas kuda B ke D7, gajah E2, persiapan rokade. Hitam melanjutkan B5, dibalas A4. Grandelius memainkan kudanya ke C5, membuat menteri menjadi terancam dan juga menekan pion 2 kali. Menteri berpindah dan dibalas B4, menekan kuda. Van Foreest memindahkan kuda ke D5, terpaksa melepas pengawalan pion E4 dan segera dipukul dengan kuda hitam. A5 dengan ancaman kuda B6 mengancam benteng. Apabila benteng bergeser, maka dilanjut kuda C6 melakukan garpuan yang paling tidak mendapatkan benteng. Maka hitam terpaksa melakukan pertukaran kuda, kuda pukul kuda, dan menteri putih mengambil kuda yang lain. Dan sambil mengancam kuda, E6 melindungi kuda sambil membuka jalur untuk gajah. Van Foreest melanjutkan dengan rokade pendek, gajah D7, gajah D2, Grandelius gajah E7. Setelah Foreest memainkan gajah ke F3, Grandelius melakukan rokade, menteri D3 dan menteri ke B8. C4 mengancam kuda. Hitam membalas dengan memukul en passant dan balik dipukul pion. Sekarang ada ancaman pion C4 yang digabung dengan pakuan ke kuda sehingga memaksa benteng hitam bergeser. Van Foreest melanjutkan benteng F ke B1, mengancam menteri. Putih memiliki perkembangan yang luar biasa walaupun kalah satu pion. Menteri C8, C4 mengancam kuda sehingga memaksa kuda mundur. Lalu secara tiba-tiba Van Foreest memainkan langkah brilian, langkah pengorbanan kuda ke B5 demi mendapatkan pion bebas yang didukung oleh sepasang benteng dan sepasang gajahnya. Sekarang benteng hitam tidak dapat bergeser kemanapun dan terpaksa pengorbanan kuda ini harus diambil hitam dan balik dipukul pion. Sekarang putih memiliki duo pion bebas yang mengerikan karena didukung sepasang benteng dan sepasang gajah. Akhirnya hitam berupaya memecah rantai pion itu dengan mengembalikan perwira dan balik dipukul menteri. Putih memang kalah satu pion dan hitam juga memiliki pion bebas, tapi pion bebas putih terasa lebih mengerikan karena lebih cepat melesat. Kita lanjutkan. Hitam melanjutkan kuda D7, dibalas gajah B7 mengancam menteri. Menteri D8, A6, gajah F6 mengancam benteng, gajah ke A5. Van Foreest balik mengancam menteri. Menteri E8, gajah C7, hitam gajah kali A1 dan balik dipukul benteng. D5, gajah D6 mengancam benteng. Menteri ke D8, benteng C1, G6. Van Foreest memainkan H3, membuat nafas untuk sang raja. Benteng E8 dan benteng ke C7 menyerang kuda 2 kali. Kuda ke F6 dan gajah E5
menyerang kuda dengan ancaman gajah pukul kuda. Apabila dipukul menteri, maka menteri putih mengambil benteng. Grandelius melanjutkan memindahkan kudanya ke E4. Menteri C6 dengan ancaman benteng C8 dilanjutkan memukul benteng hitam. Hitam menggeser bentengnya ke F8 dan gajah D4 menyerang benteng. Benteng tidak dapat kemana-mana. Benteng pukul gajah juga akan memperparah kondisi hitam karena pion putih makin mendekati petak promosi dan dapat mengancam benteng C8. Grandelius memilih membackup bentengnya dengan menteri. Dibalas F3 mengancam kuda, benteng kali A6, gajah kali A6, menteri B4 mengancam balik gajah. Gajah ke A5 membackup petak G3 dari ancaman hitam skak abadi yang berakibat draw. Hitam menteri E1 skak, raja H2. Sekali lagi, keberadaan gajah putih di sini membuat hitam tidak dapat melakukan skak abadi di G3. Kuda F2, menteri C3 menawarkan pertukaran menteri. Menteri H1 skak, raja G3 dan balik mengancam kuda. Di backup menteri. Benteng C8, kuda H1 skak, raja H4, menteri F2 skak. Ditutup dengan G3, G5, dipukul raja, F6 skak, raja ke H6 dan F kali E5 dan balik dipukul menteri. Sampai di sini hitam menyerah karena ada ancaman mat di G7. Apabila hitam bermaksud melindungi petak G7 dengan menteri kali G3, maka putih bisa membalas. Menteri kali E6 skak, satu-satunya langkah raja H8, benteng kali F8 skak dan akan mat dalam beberapa langkah ke depan. Dalam posisi ini, apabila hitam mendelay permainan lebih lama dengan menteri D2 skak, maka cukup mudah putih membalasnya dengan F4 dan selesailah sudah ancaman dari hitam dan putih menang. Atau apabila hitam mencoba bermain menteri ke A7, maka putih dapat menutup permainan dengan indah. Ya, menteri ke H8 skak, dimakan raja dan benteng kali benteng skak mat. Atau apabila raja tidak memukul menteri tapi melangkah ke F7, maka menteri kali F8 skak mat. Demikianlah partai antara Jordan Van Forest versus Niels Grandelius yang sangat krusial dan menentukan ini. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah menteri ke G8. Apabila benteng hitam ke A7, maka putih bisa membalas dengan ancaman mat di B1. Apabila benteng pukul menteri, maka menteri ke A5 skak mat. Atau apabila hitam merespon dengan benteng A6, maka menteri ke G6 dengan ancaman mat di B1. Apabila benteng pukul menteri, maka benteng ke A5 skak mat. Dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silakan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.